Orangnya orang syik lu. Baik tak fikir lagi tanya baru akan tamang syurga karena tapi taat kepada Allah. Tapi orang pembuat maksiat sampai rumah hana pernah datang. Orang yang pembuat maksiat di kampung hana pernah tak tegur. Takkan waktu yang le orang pakan hana tegur ji. Urusan draw kan menan orang syik lu. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Wa qala an-nabi fil hadits أمر الله المؤمنين ألا يقروا المنكر بين أظهورهم فيعمهم العذاب. وقال النبي في حديث الأخرى إذا ظهرت المعاصي في أمتي أماهم الله بعذاب من عنده. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهد والشاكر. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sidang solat Jumat, sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada siang yang mulia ini kita memuja dan memuji Allah, empunya alam semesta, Allah yang telah memberikan kita kesempatan menggerakkan seluruh jawarih anggota tubuh kita pada siang yang mulia ini untuk meninggalkan nikmatnya kehidupan, nikmatnya aktivitas, menunaikan sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala, yakni solat Jumat dalam kondisi berjamaah. Semoga Allah pula lah yang akan memilih kita yang berada di bawah masjid yang mulia ini adalah orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah. Kala ajal merenggut nyawa, berpisah dengan kehidupan dunia, Allah berikan peluang untuk kita mendapatkan hidayahnya. Salawat dan salam marilah sama-sama tiada henti. Selama ingat orang yang ingat, selama lupa orang yang lalai. Semoga selama itulah salawat dan salam tercurahkan kepada keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang maksum, tidak pernah mengerjakan dosa kecil, bahkan dosa besar. Beliau prioritas surga. Semoga kelak kita dipertemukan dengannya di yaumil qiyamah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita muliakan. Imam Syekh masjid yang kita cintai ini, BKM, pengurus masjid, jamaah sidang solat Jumat yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga duduk kita pada siang ini akan ditulis oleh para malaikatnya Allah menjadi duduk yang mana di yaumil qiyamah akan dipertemukan kelak kita di yaumil qiyamah seperti hari ini dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hamba Allah jamaah sekalian, kita sedang berada di zaman yang paling akhir, di mana maksiat sudah mulai merajalela, sudah mulai muncul di tengah peradaban kehidupan manusia. Bahkan tidak terkecuali jamaah sekalian dalam kehidupan kita yang berada di Aceh. Pada hai Nanggro Aceh, Bomo Aceh merupakan bomonya para syuhada, merupakan bomonya para aulia, merupakan bomonya para ulama-ulama yang mana dikenal tidak
tidak hanya di Aceh, di nasional Nusantara, bahkan sekaliber internasional pun ulama Aceh ini tersebutkan nama mereka di sana. Namun apa yang kita sayangkan hari ini jamaah sekalian, begitu banyak media sosial yang mempublikasi kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduk negeri kita, oleh para pemuda yang berada di wilayah Aceh. Mereka mengumbarkan kemaksiatan tanpa beban, mereka melakukan kemaksiatan tidak mengenal ruang dan waktu, dan itu terjadi dari waktu ke waktu secara prestisius. Padahal Aceh orang Syi'lun Jamun pernah dilakap dengan sebuah nama. Apa makna lakap? Nama untuk meninggikan marwah sebuah daerah, seseorang. Apa lakap yang diberikan kepada orang Aceh? Serambi Mekah, atau bahasa getanyo Seramo Mekah. Apa maknanya orang Syi'lun? Hana jiuh beda Islam yang dihadirkan di Mekah dulu, yang watenyan geputreun li Allah Ta'ala syariat Islam kepada Nabi Muhammad tidak jauh berbeda. Kenapa? Karena Islam yang hadir ke Aceh melalui tangannya para sahabat, melalui tangannya para tabi'in, artinya secara langsung dan dekat kehidupan praktek Islam di Aceh. Bahkan tercatat orang Syi'lun Bandung, kerajaan Islam pertama yang paling megah yang kita maklum bersama, hadir ke Aceh pada abad ke-7. Nan tersebut hanya dikemukakan tempo dulu. Menyauranya tanuk pegah tanyo Seramo Mekah muhi malet. Menyauranya tanuk pegah orang yang praktek syariat Islam secara kafah muhi malet. Pakon begitu banyak kemaksiatan yang dilakonkan oleh oknum-oknum pemuda yang tidak bertanggung jawab, yang mereka pongah pemahaman agamanya, yang mereka dangkal pemahaman akidahnya, yang mereka tidak tahu bagaimana cara beribadah, cara bersyariat, menjadi muslim yang kafah dalam kehidupannya, sehingga praktek-praktek tingkah laku yang mereka lakukan adalah tidak jarang, kerap dan sering berbau kemaksiatan dalam segala sektor. Tidak hanya dalam sektor perzinahan, hanya perzinahan tersebut juga tidak hanya menjangkiti kaula tua, kan urung-urung yang kali kawin mentang, kan urung-urung yang kadewasa mentang, kan urung-urung yang sudah menikmati, yang sudah pernah menikah dengan seorang perempuan, yang perempuan sudah menikah dengan seorang laki-laki. Perzinahan itu menjangkiti kaula muda dari kalangan mahasiswa sampai ke kalangan para pemuda, para remaja yang berada di bangku SMA sederajat. Bahkan maah cakap urung Syi'lun, sabuk ungkapan disampaikan oleh penasihat PPA Rakan Ulun Tuan Ustaz Fajri Syihabuddin. Hari ini kita dapati Ustaz Taufik, apa itu? Yang bermaksiat, yang berzina itu tidak hanya orang-orang yang sudah lulus kuliah, berada di bangku perkuliahan, tapi anak mid SMP yang pakai baje putih biru sudah kenal dengan yang namanya perzinahan. Ada sebuah kasus yang beliau ungkapkan. Nasidrawan darah gejaga le urung si ura malam. Dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Malam tidak pernah diizinkan oleh ayahnya untuk keluar rumah. Hantam pernah lu musabak wate pun wate malam. Kopgat gejaga le urung si. Menyata kedi perle tebit malam pegat tugas segala macam didampingi oleh orang tuanya. Yang ada peluang hanya satu waktu dia keluar dari rumah untuk sekolah. Di sekolah umum, iwo cat uro, iwo tepot, iwo poh put. Apa yang terjadi urung Syi'lun wate gesurfi oleh pihak PPA dan Ustaz Fajri menyampaikan bahawa 7 kedima zina. Dijaga dengan rapatnya, tidak diberikan izin untuk keluar rumah, dia dipeduli oleh orang tuanya, tapi bisa saja kemaksiatan dilakukan tanpa diketahui oleh keluarganya. Mandat tanya orangnya, anak lun selamat, anak drone selamat, anak kita mandub nyawa jamun urang Syi'lun raphan taturile teh urang yang soleh, teh urang yang taat, teh urang yang pebut ibadat, teh urang yang mampu pejiuh kemaksiatan.
Yang selanjutnya belum lagi berbicara tentang judi-judi, baik judi secara langsung ataupun judi online yang tidak ada muara abihnya, baik itu di tempat kita, di semua daerah, menjadi sebuah trending topik beberapa waktu yang silam. Judi online, bahkan marak terjadinya perceraian, alasan motifnya karena judi online. Ada seorang suami yang dibakar oleh istrinya karena faktor judi online, bukan karena tidak punya harta, bukan karena tidak punya pekerjaan, tetapi yang namanya perjudian itu sama seperti orang yang mengkonsumsi zat yang mengandung nikotin akan menjadi ketagihan dalam kehidupannya. Pandum le uronyo cina biling urung-urung yang terjebak dalam hal tersebut. Bahkan ada oknum-oknum yang bukan semua yang sudah punya pemahaman agama menganulir hal-hal tersebut seolah-olah dihalalkan dalam perspektif agama. Anak punya kata minta peng mantang watete taci mansaboh bungkuk judi online. Belum lagi kasus-kasus pembunuhan, belum lagi kasus-kasus pemerkosaan, belum lagi kasus-kasus perselingkuhan, belum lagi kasus-kasus pemukulan, kejahatan-kejahatan lainnya, tindak asusila yang terjadi di kalangan kita. Uronyo wateta kalian berita bak media, lun buka berita bak televisi, lun kalian ngenana berita-berita yang lewat, sangat banyak kasus pembunuhan dan pemukulan. Nah kejadian kadangkala di kalangan gedanyo yang selingkuh, terjadinya pemerkosaan, ini semua merupakan kemaksiatan. Mantengku pun pegah masalah maksiat to orang kon. Apa dampak dalam kehidupan kita? Gekun li Allah Ta'ala dalam Al-Quran, surah Al-Anfal ayat 25, wattaqu fitnah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Buya ligata wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu nantinya, buya ligata wahai Muhammad kepada fitnah. Apa makna fitnah? Kala Imam Al-Bughawi dalam tafsir Hidayatul Quran Al-Karim, Imam Ibnu Katsir, Imam Jalaluddin, Imam Al-Qurtubi sama pendapatnya walaupun dengan diksi yang berbeda. Pegah-pegah makna fitnah al-ihtibaran wa mihna ataupun ihtibaran wa balaan. Makna fitnah buya ligata kepada fitnah apa itu? Musibah, ujian, malapetaka, iqab dan azab yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Pakan lagi tanya buya urung syi'lun la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Han gejo musibahnya kepada orang-orang yang pebut maksiat mantap. Han gejo musibahnya kepada orang mujudi mantap. Han gejo musibahnya kepada orang pebut zina mantap. Han gejo musibahnya kepada orang yang melakukan prostitusi, yang melakukan pembunuhan. Bahkan akan tetapi gepo umum li Allah Ta'ala, orang-orang yang pebut maksiat di kalangan gedanyo hana tertegah tidak kita larang, maka wate gejo musibah tanyo ikut merasakannya. Kiban disampaikan oleh para mufassirin dalam tafsir Hidayatul Quran sampaikan bahawa ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi hum a'azzu wa aktsaru mimman ya'maluhu. Tidak adalah sebuah kaum nasidra orang yang mengerjakan kemaksiatan, sedangkan orang-orang yang lain di kalangan mereka lebih banyak dan lebih kuat dibandingkan orang yang melakukan kemaksiatan. Summa lam yughayyiruhu, tetapi orang-orang yang kuat-kuat tadi, orang-orang yang na kemampuan, orang-orang yang kalang kemaksiatan yang dilakukan oleh satu orang oknum, tidak merubah dan melarangnya, illa amma humullahu bi'iqabin, bandum gedanyo akan geikap li Allah Ta'ala. Pemakna orang si'lut menyena orang di gampung pembuat maksud ibineh rumah katanya dia katanya takalan tapi mendiamkan hal tersebut, tidak mau menegur, tidak mau melakukan meminimkan maksiat tersebut. Pada yang terjadi disampaikan di para mufassirin, pada kejuk musibah tanya juga ikut merasakannya. Orangnya orang si'lut beta fikir lagi tanya baru akan tamang syurga karena tapi taat kepada Allah. Tapi orang pembuat maksiat sampai remah hana pernah datang.
Orang yang buat maksiat di kampung hana pernah tak tegur. Tak kun watit yang le urang pakan hana tegur ji. Urusan draw ke draw kan menan urang syik lun. Menya maksudnya ipulahe di kalangan kita sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Qurtubi, dalam tafsir As-Sa'di, idza dhaharatil ma'asi fi ummati, menya kemaksiatan ka dinampakkan dipulahe di kalangan umat lem gekun le Nabi, ammakumullahu bi'adzabin min indih, akan gepu umum mendum maksud musibah yang gejuk di Allah Ta'ala kepada mereka. Macam kalian orangnya maksud cukup leka apa yang dah rasa dia katanya baru 2 orang geberi ujian padum trip kaku suum orangnya zamannya suum matauro rapruk putluh derjat na pernah lunuko 36 68 poh sipluh terbit uluar rumah lagi sang-sang tengah cat uro timang urang silun. Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Golong takalan kurung-kurung yang hana lei tajak ublang hanjit panen lebih-lebih lagi jina wate tapula pije to mati padi kedroi hana jit bo na ladum tempat ujian raya tapi kiban yang terjadi banjir bandang ngop bandum belang hanjit panen. Yang kamu boh kakuneng pernah kejadian di daerah Ulun Tuan wilayah Nisa karap jit panen 3 minggu tu kakire boh padi. Mereka ingin panen, tiba-tiba gejuk ujian oleh Allah Ta'ala 2 malam ngop padi mirah hanjit kebun. Tajak unahun, tati udeng, tati engkut, tacok mulu, truk rap, truk padum bulin muluh, tati hana raya-raya. Itu musibah yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Orangnya yang tayang rasakan bersama dumna pit ke krisis ekonomi yang kita rasakan. Beri makin sembako luar biasa menunjak, sedangkan pendapatan kita belum tentu cukup untuk menopang kehidupan. Nyan musibah yang gejuk oleh Allah Ta'ala. Pakan tengku karena na urang yang pubut maksiat hanta tim larang lamudib. Oh tengku menyata larang pubut maksiat orangnya ikun hai tengku hai apa hai cuda benato kamu nuruh mentang keluarga draw nuruh mentang urang-urang yang na di sekeliling kehidupan draw anu perumah kiban terjawab kiban getanya jauh nepega sampaikan kepada mereka yang berkata demikian. Hai cutba menyedraw nanda pubut maksiat butui memang habis pengdraw oh gepedu alam kubu ge ilanya ali malaikat tubuh drone yang rela wate getik alam neraka dua rotu juga drone yang getik alam neraka Allah Ta'ala. Tapi urangnya nudip dalam kalangan kamu apa nudip dalam dunianya apa wate gejuk musibah li Allah Ta'ala karena maksiat yang drone pubut kan ke rumah drone mantang tapi ke rumah long juga kena long yang sujud di masjid Hanafinya juga kena kamu yang ibadah juga ikut merasakannya terhadap musibah yang gejuk li Allah Ta'ala pakon karena maksiat yang drone pubut yang dimunculkan. Orangnya yang paling hirin, yang paling dan sabilun sampaikan. Na oknum anak muda orang syiklun. Mereka menggunakan media sosial yakni TikTok. Patrai pegot yang sudah dilaporkan oleh Haji Umar Sudirman. Apa yang mereka lakukan? Di live streaming dalam kondisi berbau pornografi. Bahkan na pernah lun tume sabuh cerita disampaikan lirakan ulun tuah na bukti. Apa yang mereka sampaikan? Tengah himudina na Aceh yang Taufik. Live streaming TikTok sikan tubuh uyup anak darahnya tengah bersetubuk dengan suaminya tapi sikan waktu di live streaming maah cakap sigaga iplemah tengah pelaku watanya lelaku kiban ka keadaan bangsa Aceh nyo latih masing-masing ronyo ilun urung si ilun wate lung pegak nyo wate ilun lung bayangkan pikiran lung bayangkan kiban nasib anu lung dua rotu akankah dia mampu menjauhkan diri dari kehidupan yang laginya nyo tanyo mandum berkhawatir ronyo kadang kala li katanya kalau ronyo di kalangan baik long drone katanya Bandung nah kemaksiatan yang katanya pebut walaupun gop hana itu pu ataupun kata pebut hanta tempio yang tetangga tanya gedepu ne ingat wate gejuk musibah li Allah Ta'ala kan rumah tanya menteng yang kena nah contoh tengku 20 ton yang kau likut
Tsunami yang dihadirkan oleh Allah Ta'ala itu merupakan musibah dan malapetaka maha dahsyat. Menyegujuk kurang beriman yang gepenan ihtibaran, gejuk imtihan, gejuk ujian. Tapi dampak daripada tsunami itu dampaknya karena orang yang bermaksiat. Cukup le maksiat. Aceh watenyan menyampaikan oleh para pengamat, bahkan nasabuh kejadian misionaris bergentayangan sampai truk nasabuh kejadian ini tut Quran di wilayah Luknga itut Quran untuk dipanggang bui le anak-anak Aceh yang kabalik kiblat damong dalam agama yang bukan Islam. Kondisi zaman pada waktu itu malam minggu, uro minggu, Allah Ta'ala nehoi nepegak babandum makhluk dronian peei darat karena mereka tidak lagi mengenal Rabbnya. Abek bandum murung, ratusan ribu nyawa melayang. Apakah hari ini kita pertanyakan, apakah musibah tsunami itu hanya urung-urung yang maksiat mendam? Padum le santri yang meninggal, padum le ulama yang gawa ba Allah Ta'ala yang uronyo kadang-kala mujasad kalau merumpuk dalam masa tsunami. Berapa banyak para tokoh-tokoh agama yang meninggal dunia dalam tsunami. Maka itu menjadi kesimpulan bagi kita, wate gejuk musibah oleh Allah Ta'ala, faktor kemaksiatan yang kita lakukan oleh seseorang oknum, wate gejuk musibah bandum tanyo kena urusiyun. Sebagai penutup, contoh yang paling mangat mudah kita ingat. Masa urang dron nak kebua. Ikemubang kebua sabok. Wate seput nepuwa lam lam gerepuk. Wate truk lam gerepuk ban saboh wa kebua lain kenang lehop yang jih kemubang. Begitu pula maksiat yang dilakukan oleh seseorang. Maka bagaimana solusinya? Yughayyirhu biyadih wa bilisanih wa biqalbih wa huwa adhaful iman. Orang-orang yang punya kapasitas untuk merubah kemaksiatan dengan tanda tangan kebijakannya. Para pemerintah dari kampung sampai truk tingkatan tertinggi keluarkan kebijakan-kebijakan yang mampu menenggelamkan mereka, peredaran mereka yang melakukan kemaksiatan di kalangan gedanyo. Sehingga sabok masa di wilayah kemasjidan Hanafinyo akan lahi urung-urung yang jero hubut taat kepada Allah Ta'ala dan terwujudlah kehidupan yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin.